ke Sasak Lombok, sisi mau ke Wiwit ning Jogo. baik. Selanjutnya Raya Desa Abuan, Kecamatan kehilangan suami yang kebahagiaan itu ada rasa Kondan tepuk mene nasi ini baru main. Lu kecang panake. Sing dade lebihan don kondan tepuk nasen. Sing kuat yang nyampo gede gitu ya. Sing dadi gitu. Sayang kin panak mulut itu. Lumuin. Nah, ngomong kerening. Kini deh balas ak samang bapu nek lijani bu masem. Ajang-ajang lautan ning do makelo ning. Menyang nak kan. Nyang kolo bet. Menyang. Mendemen kolo. Oh, itu. Bang, itu dah jumpa menyang. Langsung ning. Nah. Aduh. Eme babu. Man kengge deh. Ulo abon asine. Oh. Jadi kalau kengke itu ada lagi nasi deh. Idewo ngajang subuh menjani nih sisaane kalau kengke neneng. ini ke Bekelang, ulu ke Pempatane, ulu ke nongkrong ajak simpang. Bang, beli bang. Ratu jadi melali nggak mau nasi nah bang. Nah lautang nih. Kewale ini datang pemesan kolo nih. Yang teko adun kolo nih. Jak cacak. Bisa pangsing yo. Nah yang gitu cara munyi nih dewone bapu siago. Mapan ku gitu cara munyi nih dewone. Nah lautan jadi dewo melali. Iliko. Ali ya. Bang. Dadio. Kengke pepesan piana ke gede cupak. Nah, aman beli aman tiang. Laksana bener. Beteko piana ke gerantang beli. Jani ingatan tugas beli nih cak-cak yo beli. Sajur tuh Jani oren. Singe siro yayah muahyang mangke siro nanak tuh sampun prapto mari kanangkan pun. Nah neng sawilahi dewa ulin tuni ada nih mentekap dicari ke Cina subai dewa sedo kenyal jani lautan dewa ngabejangan kemu ke peranten neng meme nasing kal ngaya ini dewa mapa nih dewa ugo tengnu ada nih neng yen tuh mangkano ujar tuh siro yang ibu mangke beh prayo siro nanak tuh angamet saji boko siro yang ibu. Nah lautan berjalan nih dewa nih dadio cak enalik tugas beli nih jalanan jadi beli Kagio siro ada. Nah yang penting tiang do beli penyalanan tugas ada aneh beli. Nah, langsing kadung dan dicontoh di ini di majalah. Meme. Nah ini kopi aneh beli. Ulu beteko, uli Pempatane. Mengkengke di made gerantang beteko. Kengken caro munyi nih dewo pemesan nih dewo maru anak subuh laksanaan bapak. Betoko. Subuh cak-cak ketundung kebayang-bayang jadi subuh menggede. Bojo adi nih dewa neneng. Adi tundung aden kolone. Kolo ngoreng ngajak dong dek. Wadah. Bang tawang nah. Terano meme, terano bapo kaliwat sayang tapi ning gimana gerantang. Kolo sujatane aning mubar-mubar kokoka ngejuk-ngejuk. Beli. Bodingan. Sejata nih gede cupak kalau tuang ngopi suno tuh beli. Dong dewo ratu aden kolone. sing medayoy dewo lah kena kuku kokek
rasa sakit takah bapu ni medinguang bunyi di dewa. Olo nak sing ore. Di subane bapu nyak-nyak kebayang-bayang adi ni dewa ni. Yani matemahan ni dewa saning lah. Anak olo ae. Jani kene neng, mapan di dewa neng ani pelihe jani meme ni tanggung jawab di dewa neng. Diolah tot perjalanan di ni dewa neng. Gede Tokone cepat. nang joh neng. Yani bapu mapi teket kapi ni dewa na. Rasa lek jengah bapu di ni pendugaan Majelang. Sekonden. Mulai adi ni dewa sing jadi wali. Apang sido dewa ngalih adi ni dewa ni apa? Oh. Tun ngamul jalan mulih ke Majolangu adik. Yen tuh mangkane ujar te sira kakuk. Ah. Nata narep sira rahadian. Lah te sira kakuk aman tuku mari kanangkani pun. Senyak adik jani ke Majolangu. Yogi sira kakuk. Nah, amun kita tahu nih kalau menyambung ajak adik. Ijo-jo pejalan adik nih. Lakal tut kalau nyentuh. Mapan diragu cara sepi deh. Buun barang-barang. Luang barang-barang. Jalan adik jalan. Yen tuh mangkane ujar te sira kakuk. Lah te sira kakuk mangke pepareng lawan sira rahadian. Beh prayo murang-murang lampah setibo parang lagi. Dadio. Jalan adik. Ijo-jo adik ke jalan. Adik nih. Nekap Adik. Oh, malu adik. Jalan di jalane aneh sing ada duwine jalanin ke dijo jok pejalan ni ragon adik. Yogi sira kakuk. Amun gitu, diriku. Adik jalan adik. Oh, sapi. Baik hadirin para penonton dan pecinta seni, itu dia kita telah saksikan bersama penampilan dari Desa Pengiangan dengan Cupak Gerantang. Dan di barisan selanjutnya adalah penampilan dari Desa Selat. Sejarah Desa Adat. Berdasarkan isi sastra agama yang terdapat di Pasraman Taman Pule, Mas Gianyar, dinyatakan bahwa ada 7 orang sisya dari Ide Pedanda Sakti Wawurau atau Dangyang Nirarte yang selalu kukuh pada pendiriannya menjalankan Brata Pariwrajaka, yaitu selalu berjalan mengembara desa untuk menyebarkan ajaran agama, seperti memberi ucapan kepada tumbuh-tumbuhan yang pada intinya untuk menuju Jagadita. Pada saat Ide Pedanda Sakti Wawurau akan meninggalkan Mas Gianyar dan akan pergi ke Sasak Lombok, sisya yang berjumlah 7 orang mohon restu di mana beliau mendapat tempat oleh Ide Pedanda, sehingga diberikanlah mandat agar tinggal di Samni Paning Luah Pakerisan. Setelah itu beliau langsung meninggalkan Bali menuju Sasak. Keberadaan pinggiran Luah Pakerisan pada saat itu telah dipenuhi oleh para Brahmana yang berjiwa satria. Oleh karena itu, sisya Ide Pedanda Sakti Wawurau yang berjumlah 7 orang itu membagi diri menjadi 2 kelompok, yaitu 2 orang tinggal di pinggiran Tukan Melangit yang sekarang disebut Sidembunut. 5 orang yang menetap di pinggiran Tukan Pakerisan selalu giat melaksanakan tapa brata, sehingga wilayah itu banyak mendapatkan pengikut. Yang tertua mendirikan pasraman di tengah alas bulan, sehingga disebut Selat Nyuhan. Adiknya mendirikan pasraman di bawah pohon pangi yang sangat besar dan melaksanakan pengobatan yang sekarang disebut Selat Pengingan. Adiknya yang ketiga bertempat tinggal di tepi barat dekat pecampuhan Tukat Pakerisan yang disebut Selat Kajekau. Adiknya yang keempat tinggal di pertengahan wilayah desa
yang sekarang disebut Selat Tengah, dan adiknya yang paling bungsu tinggal di wilayah timur dekat Tukat Dah, yang konon ada bekas pohon wandira putih, tempat Ratu Mas Melanting yang sekarang disebut Selat Peken. Kelima sisya tersebut pada saat itu disebut Bendese Gede Selat. Tahun 1800 silam, Bangli dipimpin oleh Idewa Gede Tangkeban. Pada saat itu, di Bangli dibagi menjadi 4, Punggawa Apuan, Punggawa Susut, Punggawa Kayubi, dan Punggawa Jehong. Apuan dan Susut dijadikan satu kepemimpinan yang dijadikan benteng wilayah Bangli bagian barat, yang pada saat itu sering terjadi perselisihan antar masyarakat. Banyak ilmu hitam yang disebarkan mengakibatkan wilayah selat mengalami gerubuk, sehingga Idewa Gede Tangkeban mepeice pewarah-warah kepada Bendese Gede Selat, supaya seluruh kerama desa di selat lebih sungguh-sungguh menyembah Ide Betara Ageng untuk menghadang segala bentuk ilmu hitam Gering Agung. Sampai saat ini sesuhunan Ide Betara Ageng masih disungsung oleh masyarakat selat. Selain itu, Bendese Gede Selat juga diberikan keris pusaka Kirangga Rencong yang disungsung di Selat Peken, Kirangga Runting disungsung di Selat Tengah, dan Kirangga Dali disungsung di Selat Kajekau. Karena warga selat tetap aktif melaksanakan Satya Mitra Sasaning Prabu, sehingga desa Selat menjadi tentram, damai, dan sampai sekarang menjadi nama sebuah wilayah yang saat ini disebut dengan Desa Adat Selat. Hadirin para penonton dan pecinta seni, marilah bersama-sama kita saksikan penampilan dari Desa Adat Selat, fragmen tari. Selamat menyaksikan. Oh, pengaksaman ning ulun dari padu kesir yang mami. Yang ngelarakan sari di kanang ongkar ratna mantara. Luput mami tulah kupun rawa. Iya teluput tulah pemidi. Open nguni weh uang wi muda benang kamu baru kuning darmo sastra. Don bina kaya tuno sakti kurang pada bawa. Iya ku menteri kanang pertiwi tala. Apa? Teja bayu angka selintang terang kada ya temu kang surya. Candere. Iya liliwar kunang purwohan na carita. Haliu ko matara sama wang rinang sok tani kanang lupa. Nimitanian mangke mariwan tani kanang jagat selat. Duk ngunikala. Nehar kekananin di kanang bencana. Kabar hangga tani kanang jagat pada. Hari wijaya buat tekani kanang berarti pada hari wantani kanang jagat salah. Iya risedak pawa sira gendurasa ngalila citlawan keramani rekabe. Carita yang titiang mangke kewentenan keramu adat diri kiring jagat selat. Hari sedekipun nedeng meliang-liang pekedek pekenyum sarang bahasa metonanipun wenten sane lungo luas kecare wenten sane madola nereng tenten. Ini kemelahan jagat dan sana balik bawasan jagat ya asri maku kentik-kentikan sane ngawirana sang mano.
dari tanan ketekanian mangke. Wadah kani kanang jin setan muru dedemit bisa aja para sama mengawe kuru hara mami kena ikanang beratia mari wantani kanang jagat salah. Iya rusak sama wang rinangsuk ini kanang memuangkan. Panjang kering jagat selat sami ketibaning bayo pakai wak. Keperepahan gerupuk kehanang jagat. Nahnya mau beraya pada jak makejang. Mapan kekini kewentanan jagat. Kekenanin dini kanang bayo. Nejani jalan. Paling melah nuna seweja. Ringbuk padang di deratu aku. Lama kami sidai kanang jagat mawali ke jati mula. Rahayu jagat ditetan kekenanin kanang Pajabaya. Iri keraris para pancar jagat selatan nuna seweca regida petara ratu aku Orya bersama kanuan tiang nijil pusir kelung candi gunung aku nungapia tulia kana kedemilah netrane luar kadi surya kemar. Tina kaya kiri lemah kau. Orang umang kana sangkan yang tegap pangasut ini. Dia ada oleh kepanugarahan. Ong karerat teman tere panguri. Mang kawiwit ning awo. Dasa aksara juga muang astu dasa aksara. Ya sangkan ikanang panugarahan sira. Sida mewali ke jati mula. Sama kata. Mau kewiwit ning jagat selalu. Santi. Baik Bapak dan Ibu pecinta seni yang berbahagia, sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah. Kita persembahkan kepada Desa Adat Selat Kecamatan Susut yang telah mempersembahkan fragmen tari.
Baik, Bapak dan Ibu, para penonton dan pecinta seni yang berbahagia, bersama-sama kita saksikan di depan panggung kehormatan penampilan fragmen tari persembahan dari Desa Adat Selat Kecamatan Susul. Baik, selanjutnya bersama-sama menuju ke panggung kehormatan akan tampil penampilan dari Desa Apuan dengan persembahan ogoh-ogoh dan diiringi gong Bali Ganjur dari Sanggar Kunti Seraya Desa Apuan. Asura Taraka adalah nama seorang raja Asura atau raksasa dalam mitologi Hindu, putra Bajra Gangga dan Warangi. Ia merupakan bapak bagi Tarakaksa, Kamalaksa, dan Widyu Malika. Menurut Purana, Taraka terlahir untuk memberikan bencana kepada para dewa. Menurut Matsya Purana, Warangi melahirkannya setelah mengandung selama 1000 tahun. Kelahirannya ditandai oleh gempa bumi dan gelombang besar di lautan. Setelah Taraka sakti, ia mengerahkan tentara raksasa untuk menggempur swarga lokal. Kediaman para dewa, angkatan parangnya terdiri dari ribuan gajah, kuda, kereta, dan infanteri. Ia juga menunjuk para raksasa yang kuat sebagai jenderal perangnya, yaitu Jamba, Kujamba, Mahisa, Kunjara, Mega, Kalanemi, Matana, Sumba, Jambaka, dan Nini. Semuanya memiliki senjata yang mengerikan. Kekuatan pasukan ini diimbangi dengan pasukan para dewa yang dipimpin oleh Yama, Indra, Agni, Baruna, Karna, dan Surya. Konon, perang antara pasukan Taraka melawan pasukan para dewa sangat mengerikan. Banyak pasukan kedua pihak yang gugur. Serangan para dewa pun mengalami kemunduran. Setelah mengetahui bahwa pasukan para dewa dipukul, para dewa Wisnu turun tangan. Ia membantu pasukan para dewa dan membunuh para jenderal pasukan raksasa. Tak lama kemudian, Taraka terjun ke medan pertempuran. Tidak ada yang mampu mengalahkannya, sebab ia memperoleh anugerah istimewa dari Siwa. Melihat lawannya tak bisa mati, para dewa memilih untuk mundur dan menghentikan peperangan. Untuk membunuh Taraka, para dewa meminta bantuan Dewa Wisnu. Wisnu berkata bahwa yang akan membunuh Taraka adalah putra Dewa Siwa. Pada saat itu, istri Siwa, yaitu Sati, Daksayani, telah bunuh diri dalam yatnya dan berinkarnasi menjadi Parwati. Maka para dewa pun berusaha membuat Siwa menikah dengan Parwati agar lahir seorang putra yang dapat membunuh Taraka. Setelah Siwa menikah dengan Parwati, lahirlah Kartikeya alias Skanda. Kartikeya dianugerahi sebagai senjata oleh para dewa dan mereka menunjukkannya sebagai pemimpin. Akhirnya, para dewa mengumumkan peperangan melawan Taraka. Taraka menyerang Kartikeya dengan berbagai senjata, tetapi tidak satu pun yang bisa membuat Kartikeya terluka. Pada serangan terakhir, Kartikeya menusuk Taraka dan tongkatnya. Serangan tersebut mengakhiri riwayat Taraka. Para raksasa pun melarikan diri setelah melihat pemimpinnya gugur. Baik, Bapak dan Ibu, para penonton dan pecinta seni yang berbahagia, bersama-sama kita saksikan penampilan dari Desa Apuan, yakni ogoh-ogoh dan diiringi gong Bali Ganjur dari Sanggar Kunti Seraya Desa Apuan, Kecamatan Susul. Selamat menyaksikan.
Geser ke timur ini. Berikan jalan karena bau-bau
Baik Bapak dan Ibu, seluruh penonton dan pecinta seni yang berbahagia, demikianlah tadi telah kita saksikan bersama penampilan dari Desa Apuan yang mempersembahkan ogoh-ogoh dan diiringi gong balai ganggur dari Sanggar Kunti Seraya Desa Apuan, Kecamatan Susul. Yang terhormat Bapak Bupati Bangli, Bapak Wakil Bupati Bangli, beserta seluruh undangan dan masyarakat Bangli tercinta. Selanjutnya kita saksikan bersama pawai budaya Duta Kecamatan Bangli. Kecamatan Bangli merupakan satu di antara 4 kecamatan yang terletak di sebelah selatan Kabupaten Bangli dengan jumlah penduduk 53.872 jiwa dengan wilayah administratif terdiri dari 5 desa dan 4 kelurahan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini dapat kita saksikan bersama pedel kebanggaan Kecamatan Bangli yang dibawakan oleh Anak Agung Ayu Mirah Dwi Yanti. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dapat disaksikan penampilan bala ganjur dari Sanggar Pangdanan Juan Pare dalam tarukan balangan Tegal Bebalang Bangli. Sanggar Pangdanan Juan Pare atau lebih dikenal dengan Sanggar PJP adalah duta Kabupaten Bangli yang akan tampil dalam Pesta Kesenian Bali tahun 2023. Untuk kategori dewasa dengan jumlah penabuh sebanyak 30 orang dengan penanggung jawab Sanggar Iketut Sudirma.
Bapak Ibu hadirin para pecinta seni yang berbahagia, demikian telah kita saksikan bersama pagelaran Tabuh Baleganjur dari Sanggar Pangdanan Juan Pare. Berikutnya adalah iring-iringan Punggawa Kecamatan Bangli di bawah kepemimpinan Bapak Camat Bangli, Sang Made Agus Dwipayana beserta istri, diikuti oleh Perbekal Desa Landi Iwayan Suarte beserta istri, Perbekal Desa Pengotan Ikadek Yastawan beserta istri, Perbekal Desa Kayubihi Iwayan Suganda beserta istri, Lurah Kubu Idewa Gede Purnama Putra beserta istri, Lurah Cempage Joangga Dwipa Indrawan beserta istri, Lurah Kawan Igede Diana Parasara beserta istri, Lurah Babalan Igusti Ngurah Alit beserta istri, Perbekal Desa Taman Tali Inyoman Suarjita beserta istri, Perbekal Pudupin Iketek Librata Jaya beserta istri, para kepala sekolah SMP, SMP 1 Bangli, SMP 2 Bangli, SMP 3 Bangli, SMP 4 Bangli, SMP 5 Bangli, kepala sekolah SMK 4 Bangli, ketua Yayasan Gurukula Bangli, para kepala sekolah SD, SD 1 kawan, SD 2 kawan, SD 3 kawan, SD 4 kawan, SD 5 kawan, dan SD 6 kawan. Penggelingsir Desa Adat Siladan Kaler, Penggelingsir Desa Adat Tegal Suci, Kelian Yowana Dharma Prawerti Desa Adat Siladan Kaler, Kelian Yowana Tunas Mekar Lingkungan Tegal Suci Kelurahan Kubu, Ketua Sanggar Pangdanan Juan Pare dalam Tarukan Bepalang Bangli. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berikut akan kita saksikan penampilan pagelaran pawai budaya Kecamatan Bangli. Dikisahkan di sebuah negeri yang amat tentram dan damai yang bernama Kota Bangli, dengan gelak canda tawa anak-anak yang begitu bahagia dalam sebuah permainan tradisional. Di balik kebahagiaan itu ada rasa ketakutan dan ketidaknyamanan dalam hidup mereka, yaitu sebuah musibah yang melanda kehidupan mereka. Namun ketika musibah hilang dan dari kehidupan mereka, maka masyarakat akan kembali melakukan aktivitasnya, dan gelak tawa anak-anak akan kembali tersenyum dengan indah menyambut hari yang begitu bahagia menuju Bangli yang tentram dan damai seperti sedia kala menuju Bangli era baru. Saksikanlah penampilan dari binaan Desa Landi yang akan menampilkan permainan tradisional curik-curik, mesiap-siapan, dan mejolagan. Permainan tradisional merupakan permainan sebagai kegiatan bermain untuk hiburan dan kesenangan, dan sebagai alat pendidikan untuk membantu mengembangkan 3 aspek domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik anak. Selain ketiga aspek tersebut, permainan tradisional juga memberikan manfaat bagi perkembangan fisik maupun mental, dan sebagai media untuk membantu pembentukan karakter dan keterampilan sosial anak. Peran dari seni dan budaya tradisi daerah sebagai identitas dan sekaligus untuk membantu dalam menanamkan nilai-nilai karakter bangsa dan keterampilan sosial anak.
sehingga diharapkan eksistensi permainan tradisional kembali diminati anak-anak dan sekaligus dapat menjadi benteng dalam era modernisasi saat ini. Demikian telah kita saksikan bersama perwakilan dari Desa Landi, Kecamatan Bangli. Berikutnya penampilan dari Yohana Dharma Prawerti, Desa Adat Siladan Kaler, yang berkolaborasi dengan Yohana Tunas Mekar Tegal Suci, yang menampilkan sebuah fragmen tari yang terkemas secara apik dan menarik dengan tema Ambekin Kawi Sesan. Sebuah kisah tentang pengorbanan seorang murid yang merelakan kesaktiannya dibuang ke tengah lautan demi bakti pada gurunya. Dikisahkan, Nimadu Segara sangatlah ingin berguru kepada Walu Nateng Dirah karena dia sangat mengagumi akan kesaktian dan kewisesan dari Walu Nateng Dirah tersebut. Dengan tekad yang bulat, Nimadu Segara datang bersama suaminya untuk menyerahkan dirinya kepada Walu Nateng Dirah, menjadi abdi sekaligus menjadi sisyanya, dengan berharap akan diberikan ajaran-ajaran suci tentang agama dan ilmu kesaktian. Namun tanpa disangka, setelah sampai di Kedatuan, menghaturkan sembah subakti dan menyatakan masuk kedatangannya, entah kenapa Walu Nateng Dirah menjadi marah dan merasa terhina. Dalam kemarahannya, ia menatap suami Nimadu Segara. Seketika itu juga, suami Nimadu Segara lemas dan tak bernyawa. Nimadu Segara menangis terisak karena telah kehilangan suami yang begitu dicintainya. Dalam kepasrahannya dan karena kecintaannya kepada suaminya, Nimadu Segara menunggui kuburan suaminya siang dan malam, seraya menangis di atas pusara sang suami. Hadirin yang berbahagia, bagaimanakah nasib Nimadu Segara selanjutnya? Mari kita saksikan kisah dalam drama tari Ambekin Kawi Sesan. Pembina tari Dewa Ayu Ketut Ning Swastrini, Idewa Gede Arto Bawa. Kelian Yohana Dharma Prawerti Desa Adat Siladan Kaler, Ide Bagus Nyoman Putra Arsana.